Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan bicara tentang hasil kualitatif, ya. Kalau pada video sebelumnya kita telah belajar tentang vektor di R2 atau di dimensi 2 atau vektor di R3 atau di dimensi 3 dan operasi yang ada pada vektor itu operasi tambah ya antar vektor mengasli sel kali perkalian skalar atau bilangan real dengan vektor. Kali ini kita bicara operasi lain ya, namanya hasil kali titik, ya semacam perkalian gitu. Jadi kalau kita punya dua buah vektor xy misal di R3 ya, nah kita bisa definisikan x dot y itu sebagai misalkan x-nya x1, x2, x3, kemudian y-nya adalah y1, y2, y3, maka hasil dotnya kita jumlah perkalian uh, elemen-elemen yang seletak gitu, mirip ya. Jadi X1 dikali Y1, X2 kali Y2, X3 kali Y3, kemudian dijumlahkan. Jadi ini sama dengan X1 kali Y1 tambah X2 kali Y2 tambah X3 kali Y3. Nah, kalau di R2 ya, maka cukup sampai sini aja ya. Karena vektornya masing-masing ini aja kan. Jadi cuma dua. Nah, biar langsung ke contoh aja ya. Jadi kalau saya punya X-nya sama dengan 1, 1, 2 dan Y-nya sama dengan 2 min 1, 2 gitu. Maka X dot Y itu sama dengan 1 kali 2 ya. Tambah 1 kali min 1 tambah 2 kali 2. Nah ini kan 2 tambah kurang 1, 1 tambah 4 ya. Nah dengan 5. Oke. Nah kalau di R2 misal X sama dengan 1, 2 ya. Dan Y-nya sama dengan min 1, 2 seperti itu. Maka X dot Y-nya adalah 1 kali min 1 tambah 2 kali 2. Ya, ini adalah min 1, ini adalah 4. Jadi sama dengan 3. Udah kan? Nah, karena kita udah bicara hasil titik, kita akan bicara kalau kita punya vektor, misal vektor V ya. Ini kan koordinatnya ini V1 misal, ini adalah V2 ya. Kita bisa bicara panjang dari vektor V. Nah, ini karena ini adalah V2, maaf, pakai warna yang berbeda dah. Ini sudah panjangnya V2, ini panjangnya V1, maka panjang vektornya adalah pakai Pitagoras saja ya, yaitu sama dengan akar dari sisi depan kuadrat tambah sisi alas kuadrat ya. Jadi adalah V ya, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat diakarin ya, seperti itu. Tapi kalau kita tahu bahwa V kali dot V itu sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ya. Ya karena V-nya V1 V2, ini V2 kan V1 kali V1 V1 kuadrat. Yang bawah V2 kali V2 V2 kuadrat ya. Ini jadi kita dapatkan bahwa panjang vektor V adalah akar dari V dot V atau panjang vektor V kuadrat sama dengan V dot V. Jelas ya? Nah, sebenarnya kalau kita bicara di R3, maka ini akan tambah V3 kuadrat ditambah V3 kuadrat ya. Jadi rumus panjang vektor itu seperti ini kalau di R3 ya. Jadi rumus panjang vektor di R2 dan R3 itu berbeda. Beda karena ada komponen satu lagi di R3 ya. Jadi rumusnya akan menyesuaikan dengan dimensinya. Tapi kalau kita menuliskan seperti ini ya, atau yang atas ini, maka ini berlaku secara umum ya. Jadi tidak perlu kita pusing gitu. Atau mungkin tidak kepanjangan ya. Apalagi besok kan belajar di dimensi yang lebih besar dari 3. Oke, jadi kita punya banyak vektor. Nah, kemudian kalau kita punya dua buah vektor U dan V, ini vektor U, ini vektor V, anggap ini titik P dah ya.
Ini titik Q. Maka kita punya vektor yaitu vec Q gitu ya. Seperti itu. Nah, kita ingin mencari sudut ini misalnya. Tapi kita tahu di SMA bahwa PQ kuadrat itu ya, vektor ini PQ kuadrat ini sama dengan panjang U kuadrat ya. Oke, saya tulis dalam satu aja, kalau dua gini makan tempat ya. Panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat kurang 2 panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos theta. Ini rumus di SMA ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau vektor U negatif ya seperti ini, maka PQ-nya adalah minus U dikurang vektor V. Ya, seperti itu. Ya. Oh, ini awalnya P, ini Q, berarti kesini sebenarnya vektornya. Maaf, saya salah ya. Kita ulang ya. Ini kesini vektor V, PQ-nya ya. Maka vektor PQ ini akan sama dengan vektor ya. Nah, ini titik awalnya PQ ya. Berarti ini vektor negatif U ya ditambah vektor V, atau ini dengan kata sama dengan PQ itu sama dengan V kurang U ya. Ya, nggak masalah sih dibolak-balik sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara panjang nanti tidak begitu ngefek ya. Oke, ini kita turunkan ke bawah sini. Jadi PQ kuadrat adalah berarti V min U panjang dikuadratin ya. Itu sama dengan panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat ya, kurang 2 panjang U kali panjang V kali cos theta. Oke, sebelum kita selesaikan, nah, atau diselesaikan aja dulu ya. Ini kita dapatkan 2 panjang U dikali panjang V cos theta sama dengan panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat kurang panjang U min V kuadrat ya. Oke, sekarang saya ingin membuka ini ya. Kalau kita misalkan U tadi adalah U1, U2 ya, dan V-nya adalah V1, V2. Ini saya ambil contoh di dimensi 2 ya, walaupun di dimensi 3 bakal ujung-ujungnya bakal sama. Maka ini kuadrat adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Nah, perhatikan dari rumusnya nih. Ya. Ya. V kali V, V dot V gitu, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Kalau U dot U berarti U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Nah, ini didapatkan. Nah, yang V sama juga ya. Tambah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Kemudian dikurangin ini. Nah, U min V jadi apa? U min V. V min U ya. Nah, ini V min U. Salah ini. Biasa. Dosen juga manusia ya. V min U. V min U berarti ini V min U itu sama dengan V1 kurang U1. Ini V2 kurang U2. Seperti itu. Akibatnya, panjangnya ini atau yang ini ya, itu adalah ini kuadrat tambah komponen kedua kuadrat ya. Jadi dikurangin V1 min U1 kuadrat dikurangin V2 min U2 kuadrat. Oke. Jadi saya tulis sama dengan yang di sebelah sini dikit ya. U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ya. Ini adalah baris yang pertama ini tadi ya. Yang kedua ini sendiri berarti kata kurang begini aja. Ini sendiri adalah V1 kuadrat tambah U1 kuadrat kurang 2U1 V1 ya. Kemudian dikurangin lagi yang ini, jadi V2 kuadrat tambah U2 kuadrat kurang 2 U2 V2 ya. Ya, ini dikurangin ini hilang ya. Oke, saya pakai pen lain. Ini kurang hilang ya. Kemudian ini hilang. Ini hilang. Ini hilang nih, saya menghilangkan. Jadi kita dapatkan sisanya adalah cuma 2 ini.
Ya ingat ini negatif, ini jadi positif ya. Jadi kita dapat ini sama dengan 2U1V1 tambah 2U2V2 ya, atau sama dengan 2 dalam kurung U1V1 tambah 2 maaf, 2-nya udah keluar ya, V2 U2 U2V2 gitu ya. Ini sendiri udah sama dengan 2 kali U dot V ya. Nah, jadi kita gabungkan sama ini, jadi kita dapatkan 2U kali V cos theta, 2 panjang U kali panjang V cos theta sama dengan 2 U dot V. Ya, seperti itu. Duanya boleh coret dong. Ya. Jadi kita dapatkan sudut theta, cos sudut theta sama dengan U dot V dibagi panjang U dikali panjang V. Nah, ini dapat rumusnya. Ya, jadi nggak datang tiba-tiba gitu. Walaupun kita pakai rumus yang ini tadi ya, yang ini. Nah, ini. Nah, mungkin tidak terkait materi sebenarnya rumusnya. Saran saya kalian cek ya di YouTube ya, pasti ada. Atau kalau kawan-kawan saya sempat nanti saya buatkan ya apa buktinya. Nah, oke. Jadi kita punya sudut ya. Nah ini dua buah vektor kita katakan ortogonal. Oke. Kalau tegak lurus ya, tegak lurus. Kalau sudutnya 90 derajat wajar ya. Ini vektor U, ini vektor V. Ini vektor V, ini tegak lurus kalau sudutnya 90 derajat ya, tegak lurus. Artinya cos 90 kan 0. Jadi agar dia tegak lurus berarti cos theta-nya sama dengan 0. Cos theta sama dengan 0 hanya mungkin terjadi kalau U dot V-nya sama dengan 0. Jadi U dan V itu kita katakan tegak lurus atau ortogonal. Jangan tegak lurus, dah ortogonal ya. Ortogonal itu apabila U dot V sama dengan 0. Ya, seperti itu. Lebih gampang gitu. Kalau U dot V sama dengan 0, otomatis cos theta-nya sama dengan 0. Otomatis theta-nya adalah 90 derajat ya. Jadi kita pakai definisi ini aja lebih mudah gitu dibanding ngomongin sudut gitu ya. Jadi kalau kita punya vektor 1 dengan 1-1 gitu ya. Kalau kita mau cari buktikan tegak lurus dengan menggunakan rumusnya bahwa cos theta sama dengan U dot V dibagi panjang U dibagi panjang V ya. Ya kan kita dapatkan bahwa U dot V berarti 1 kali 1 kali min 1 ya sudah 0 gitu ya. Ya. Cos theta. Jadi theta sama dengan 90. Oh, tegak lurus gitu. Tapi ini ada langkah yang dua buah langkah di bawah ini mubazir gitu. Sebenarnya kalau kita kalikan U dot V tadi sama dengan 0 ya sudah tegak lurus gitu. Jadi kita bisa melewati langkah ini. Jadi cukup kalau hasil titiknya 0 ya sudah 0, maka dia tegak lurus ortogonal ya. Jadi kita bisa meskip dua langkah ini dengan menggunakan definisi ortogonal seperti ini. Karena apa? Ya tidak perlulah kita menghitung sudutnya kalau sudah tahu vektornya kayak gimana ya. Jadi apa capek-capekkan diri gitu ya. Jadi kita membuat definisi tegak lurus seperti ini. Oke. Kemudian tegak lurus ada namanya satu yang penting ya, proyeksi. Jadi kalau kita punya vektor U, ini punya vektor V ya. Vektor V sengaja dibuat panjang, sebenarnya lebih pendek dari sini juga boleh ya. Misal di sini V-nya gitu boleh aja. Ya. Jadi ini saya hapus ya. Cuma benar. Ya, jadi kita pakai vektor V panjang. Oke, kalau kita punya proyeksi ortogonal gitu, maka ini kita namakan aksen ya. Ini aksen nih kita tahu berapa, pengen tahu berapa apa gitu ya. Jadi kita buat sumbu tegaknya lagi ya. Maka U ini bisa ini misalnya U double aksen. Jadi kita bisa tulis U itu sebagai U aksen tambah U double aksen. Ya. Oke, sebelum kita mulai bahwa U aksen nih
pasti kelipatan dari vektor V, ya. Entah U aksennya adalah setengah dari V aksen V boleh ya, atau sepertiganya boleh, tak tahu kita ya. Yang jelas dia kelipatan gitu. Kalau V-nya kecil tadi seperti dikatakan di sini, ya, maka mungkin 2 kali dari vektor V, vektor U aksen. Seperti itu. Ya, mungkin kan udah lihat di awal-awal video kemarin ya, video sebelumnya. Oh, kalau vektornya mepet gitu, berarti yang satu kelipatan yang lainnya. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa vektor U itu adalah kelipatan vektor V. Ya. Nah, kemudian karena ini kita dotkan dengan V. Jadi U dot V sama dengan U aksen tambah U double aksen dot V. Ya. U dot V. Nah, menurut sifat yang tadi di awal saya jelaskan bahwa ini berlaku sifat distributif ya, U aksen dot V tambah U double aksen dot V seperti itu. Ya. Tapi V dengan U double aksen itu tegak lurus ya. Karena tegak lurus artinya apa? Dotnya 0. Ini 0. Jadi bisa kita ganti bahwa U dot V itu sama dengan U aksen kali V. Ya. Tapi U aksen tadi kita bisa adalah kelipatan dari V. Jadi kita bisa ganti U dot V sama dengan KV dot V gitu ya. Tapi menurut sifat rumusnya sama dengan K dikali V dot V seperti itu. Ya. Nah, jadi kita dapatkan kalau kita kan nyari K-nya itu berapa, pengen tahu. Jadi ternyata K-nya adalah U dot V dibagi V dot V atau dengan kata lain U dot V dibagi panjang V kuadrat ya. Jadi proyeksi vektor U pada vektor V itu sama dengan K dikali V seperti itu. Dan K-nya kita dapat ini tadi. Jadi dapatnya adalah U dot V dibagi panjang V kuadrat dikali vektor. Ini bukan dot ya, kali V. Ini konstanta ya, bilangan real kali V. Oke, contoh. Contoh kalau kita punya U sama dengan 1, 2, kemudian V adalah 3, 4, ya. Maka proyeksi vektor U pada V itu sama dengan U dot V 1 kali 3 tambah 2 kali 4. Ya, dibagi panjang ini 3 kuadrat 4 kuadrat. Ya, jadi kalau kita punya ini 3, ini 4 ya. Otomatis panjangnya 5 pakai peta kuadrat biasa. Berarti ini panjangnya 5 ya, atau akar 5 dikuadratin. Ya, panjangnya ini 5 ya, berarti panjangnya 5 dikuadratin 25 gitu ya. Kalau saya jadi pusing ya. Karena dikuadratin jadi 5 kuadrat ya. Dikali vektor V-nya 3, 4. Jadi kita dapatkan 3 tambah 8 adalah 11 per 25 kali 3 per 4 gitu ya, atau sama dengan kok 3 per 4 ini 34 gitu biasa aja ya. Jadi 33 per 25 dan ini adalah 44 per 25. Nah, ini adalah hasil proyeksinya. Jelas ya? Nah, itu jadi kita udah bahas beberapa terminologi di form vektor ya. Itu adalah hasil kali titik, panjang vektor, sudut vektor, kemudian keortogonalan vektor, dan proyeksi suatu vektor pada vektor lainnya. Oke, saya harap video ini membantu kalian memahami materi. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Oke, bye-bye.